Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang propagasi gelombang radio. Perkenalkan, nama saya Krisna Widarsono dari versi Australia Academy. Oke. Pertama-tama kita bakal ke makna inti dari propagasi suatu gelombang radio, yaitu adalah menyebarkan gelombang elektromagnetik di udara bebas. Jadi kayak gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, antara lain padat, cair, dan udara. Propagasi ruang bebas. Seperti kita ketahui bahwa permukaan bumi dapat mengubah propagasi suatu gelombang. Dengan demikian, kondisi yang ideal dari ruang bebas di mana gelombang elektromagnetik dipancarkan dapat kita asumsikan dengan kita anggap bahwa daya sebesar P watt diradiasikan atau dipancarkan dari suatu antena di udara bebas ke segala penjuru dalam bentuk yang seragam. Oke. Propagasi antar dua titik di bumi. Bila kita deskripsikan jenis-jenis gelombang yang ada dapat dibedakan menjadi 4 macam. Penjelasan untuk jenis gelombang itu adalah sebagai berikut. 1. Gelombang terarah antara dua titik. Propagasi gelombang yang demikian biasa disebut dengan propagasi segaris pandang, line of sight. Gelombang terpantul, yakni merupakan gelombang yang datang setelah adanya pantulan pada suatu titik antara dua di permukaan bumi. Gelombang permukaan, yakni merupakan gelombang yang merambat pada permukaan bumi mengikuti kelengkungan yang ada. Yang keempat ada gelombang ionosferik atau gelombang langit, merupakan gelombang yang mengarah ke atas langit, meninggalkan pemancar kemudian bengkok karena adanya konduksi dari lapisan pada atmosfer yang lebih tinggi, setelah itu kembali ke permukaan bumi. Nah, ini contoh gambar propagasi ya. Nah, propagasi radio dibedakan jadi ada 3. Propagasi gelombang tanah. Nah, di propagasi gelombang tanah tersebut ada 3. Gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, dan gelombang permukaan tanah. Yang kedua adalah propagasi ionosfer. Ini propagasi gelombang tanah. Gelombang langsung, gelombang terarah antara dua titik. Propagasi gelombang yang demikian biasa disebut dengan propagasi segaris pandang. Oke. Terus ini yang kedua adalah gambar gelombang pantulan tanah ya. Oke, kita lanjut. Hubungan antara besar frekuensi dan jenis gelombang propagasinya. Kurang dari 500 kHz. Itu propagasi umumnya adalah gelombang permukaan. 500 kHz sampai dengan 1,5 MHz. Gelombang permukaan untuk jarak pendek dan gelombang ionosferik untuk jarak yang lebih panjang. 1,5 MHz sampai dengan 30 MHz. Gelombang ionosferik. Lebih dari 30 MHz gelombang ruang dalam arah segaris pandang. Oke, di sini adalah propagasi atmosfer. Atmosfer bumi, gelombang radio yang menjalar dalam ruang bebas mempunyai sedikit pengaruh terhadap gelombang itu sendiri. Tuh. Ada troposfer, hampir semua fenomena cuaca terjadi pada lapisan ini. Temperatur pada daerah ini secara cepat menurun sejalan dengan bertambahnya ketinggian. Terjadinya awan dan turbulensi angin disebabkan oleh berubahnya suhu, tekanan, dan kepadatan udara. Kondisi ini sangat mempengaruhi dalam propagasi gelombang radio karena akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada komponen gelombang. Terus ada stratosfer, terletak di antara lapisan troposfer dan ionosfer. Suhu pada lapisan ini hampir pasti tetap dan sangat sedikit ruang air yang ada. Karena kondisi lapisan ini yang cukup stabil, tenang, maka daerah ini tidak banyak memberikan akibat yang jelek atas propagasi gelombang radio. Nah, yang terakhir ada ionosfer. Lapisan ini adalah lapisan terpenting yang ada di angkasa di atas permukaan bumi. Lapisan ini sangat baik untuk medium komunikasi jarak jauh dan komunikasi titik ke titik, point to point. Keadaan ionosfer dan kondisinya berkaitan langsung dengan radiasi dipancarkan oleh matahari. Pergerakan bumi terhadap matahari atau perubahan aktivitas matahari akan menyebabkan berubahnya ionosfer. Perubahan itu secara umum ada 2 jenis, yaitu kejadian siklus yang dapat diprediksikan secara akurat dan rasional. Yang kedua adalah kejadian yang tidak teratur sebagai hasil tidak normalnya matahari dan karena itu tidak dapat diprediksikan. Oke, kedua perubahan yang teratur dan tidak teratur ini membawa akibat dalam propagasi gelombang radio. Oleh karena itulah hal ini sangat-sangat perlu diperhatikan.
Nah, ini adalah propagasi ionosfer. Di sini ada propagasi ionosfer bagian 2. Ya. Sama, pasti sama. Dan selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.